Semuanya rekan-rekan di seluruh Atlantis. Malam ini kita lanjutkan bincang-bincang kita ya di Atlantis Code seri 71. Masih Sang Puspo Tajem part 66. Mas Dodi, Mas Juru Bagus, Mas Eko, Rizkuloh, wah Rizkuloh nih, Wijayana, izin untuk join satu lagi narator kita malam ini, Mas Doli ya. Kita tunggu dulu. Halo Pak. Halo Mas Agung. Halo Pak Mas Agung. kabar? Selamat malam. Ya, baik Mas. Matur suwun. Izin Mas, sebelum kita mulai saya mau add dulu narator kita ya. Narator kita malam ini Mas Doli ya. Belum muncul ini. Mas Doli, oke. Rizkuloh, Mas Filamenta. Nah ini, saya invite dulu. Mas Agung, Ya. malam ini kita... Halo Mas Doli. Halo. Malam. Mas Doli, Malam. salam kenal Mas Doli ya. Mas Doli ini kelahiran Ternate ya Mas ya? Nggih. Pria Ternate, besar di Palembang, dari tempatnya Mbak Ayu ya, dan sekarang di Jogja. Nah, Mas, saya kagum dengan IG live sampean ini, Instagram Mas Doli ini. Ada main bass, Offspring, kemudian apa tadi saya play Radiohead. Nah, saya lihat di situ ada violin, kemudian ada saksofon. Nah, sebelum dimulai rekan-rekan, biar ngumpul dulu. Ini ada 63 ya, sambil kita tunggu rekan yang lain. Saya minta dimainkan, Mas. Karena violin ini alat musik yang paling susah. Kenapa susah? Karena tidak ada gripnya itu. Nah, itu berarti benar-benar ini feelingnya kalau nggak jiwanya halus, konon nggak bisa. Nah, saya minta gitu, Mas Doli coba mainkan supaya menyaner semuanya ini tahu seperti apa ini. Monggo Mas, silakan. Nggih. Nyun sewu nggih. Ini ya. Sebetulnya alunan melodi yang dulu sekitar tahun 2011 sama Mas Agung itu di satu tempat itu Mas Agung. Iya. Yang untuk manggil lomba. Oh, nggih. Oh, jadi ada maksud ini. Oke. Ya, kebetulan pakai ini kebetulan. Tapi enggak inilah, enggak. Karena udah lama enggak main biola saya. Nyun sewu nggih. Iya. Nggih, silakan Mas. Monggo. Keren. Waduh, ini kalau diiringi musik lain, wah,
Ini yang datang nanti UFO, Mas, dari Wah. planet lain. Ya. Keren, Mas. Dulu belajarnya dari mana, Mas Doli? Dulu saya SMA ngamen, dulu. Terus masuk diisi dulu. Nah, tahun 95 itu masuk diisi. Oke, Mas Doli. Nggih. Atur suwun ya. Nggih, Ini sudah 5 menit, kita mulai acara kita ya. Kok suaranya agak ini ya? Agak double nggak, Mas? Enggak. Kalau saya enggak. Agak delay dikit. Agak delay. Ya. Karena kita kan beda dimensi. Ini gara-gara dimainin tadi sebetulnya belum. Awalnya tadi nggak begini. Oke. Kita mulai kurang ke atas dikit, Pak. Atas ya. Ya. Nah, gitu. Ya. Kurang ini dikit. Ya. Segini ya, Mas Agung. Oke. Kita lihat dulu ritual kita. Kita pengen lihat ada apa nih, Mas Agung? Nah, ini kita lihat. Ini ada 2, Mas ya. Iya, ada 2. 9 jam yang lalu, misterius, kemudian keanehan bahasa kacang lupa kulitnya. Namun demikian kita gimana Mas? Cuman mungkin karena ada sedikit trouble mungkin kok double ya suaranya? Iya, double. Mulai minggu depan mungkin agak mungkin dikurangi itu sampai masalah selesai dulu karena mungkin ada beberapa trouble di editing dan sebagainya. Oke. Kalau mungkin seminggu 3 kali ini mungkin berkurang antara 3, mungkin kadang 2, kadang 1 dulu sampai masalah selesai dulu. Gitu. Oke. Sebelumnya saya ngucapin terima kasih Mas Dani Ardi, Pak Iwan, Aryo, Eskel, dan Radian, tentunya Mas Novo. Dulu Mas Doni katanya sering ikut ini, Mas, ekspedisi ya. Ekspedisi Mas Doli. Mas Doli ya. Bukan Mas Doni loh, Pak. Betul, Mas ya. Oh iya, Mas Doli ya. Oke. Nanti lain kali diceritain, Mas. Karena nanti setelah pandemi selesai, nanti Mas Doli dan tim dan Mas Nogo harus ekspedisi lapangan. Karena kelebihan timnya Mas Agung ini adalah lapangan. Ya, kalau sekarang ini kan kita masih pemanasan ya. Masih biar anget dulu. Oke, kita lihat kejadian apa terakhir. Ini tadi ada gempa ya. Saya lihat di Melbourne ini ya, kiriman dari Raffi 6 skala Richter cukup besar juga. Teman saya ngirim gambar di supermarket pada rak berjatuhan. Kemudian apalagi ini? Oh, di Depok hujan. Kemarin ya. Nah, ini rupanya ini saya cepetin aja. Alam dan ini saya kiriman dari Mas Rio Cahyono dari Malaysia. Dia dari ini Turki Lightning. Kemarin kan dari ini dari Meksiko ya Mas Agung. Iya, Meksiko. Ya. Terus saya mau mamerin juga nih. Ada yang masih inget ini nggak? Waktu pas Zoom ya. Ya, jadi ini konsepnya ini jadi soft gambar jadinya. Gambar jadinya. Ini karya Mas Dani Ardi. Nah, ini setelah jadi frame. Kemudian apa namanya? Ini jadi paket. Nah, aslinya masih saya ambil di belakang rumah.
lagi diturunin karena udah terlanjur tinggi perlu tangga. Oke. Malam ini sang puspo tajem Mas ya. Iya, cukup banyak nih 47+1, jadi kita mulai saja. Monggo Mas Doli. Saya persilakan. Zaman dahulu kala ada kerajaan pertama yang berada dari tanah Jawa. Udah cetol sih, ada nama kadipatennya aja yang mungkin sekarang udah menghilang namanya karena sudah berubah menjadi nama negara lain gitu kan. Tapi dulu pokoknya yang ada di Kidul Wetan atau dalam bahasa kita sekarang itu berarti Timur Selatan ya. Timur Selatan itu apa? Tenggara ya. Ya, yang ada di arah Tenggara itu sekarang ada suatu daerah yang dulu namanya Kadipaten Lodoyo gitu. Jadi, kalau sekarang kan namanya udah berubah. Oke, lanjut Mas. Kadipaten ini dipimpin Deruksa atau Secah. Itu ya berdasarkan cerita ya, berdasarkan dongeng ya. Jadi kalau tidak dipercaya nggak apa-apa, karena ini kan di sini saya bercerita atau mendongeng, cuman masalahnya cerita itu kok mirip dengan kejadian yang ada di wilayah itu. Kalau menunjukkan dari mana posisinya Lodoyo dan Lodoyo itu siapa, di sana siapa, itu kan di dalam cerita itu memang diceritakan seperti itu. Di sana dipimpin oleh seorang raseksa atau buto. Lanjut Mas. Sampai dengan hari ini kebiasaan asli mereka lakukan dan setiap tata cara mereka akan menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Mereka itu yang dikenal dengan aborigin. Itu berdasarkan dongeng ya. Jadi itu ketika namanya dirubah pun harusnya Lodoyo itu ada di sana gitu. Akan bisa terlihat dari cara mereka mengadakan upacara dan sebagainya gitu sih. Berdasarkan cerita yang ada di beberapa cerita nenek moyang saya dulu gitu. Tapi ya itu terserah, boleh dipercaya boleh tidak gitu. Maka dilanjut Mas. Di zaman kala Kadipaten Jaya ada dalam kekuasaan kerajaan Anapura. Zaman Kolodworo itu zaman kedua di zaman Kali habis Kali akan ada Kali Sworo terus Kali Yogo ya, di zaman Kali Yogo di zaman yang kedua. Jadi kan satu zaman Kali itu 7 zaman Kolo, 1 zaman Kolo 3 Mongso Kolo, 1 Kongso Kolo 100 tahun matahari lah, itu ada di zaman Kali yang kedua di zaman Kolo yang kedua gitu ya. Kalau secara ukuran waktunya begitu. Ini kok suaranya agak ini ya. Ada kayak echo gitu katanya Mas Timi. Kayak ada suara echo gitu katanya. Ini yang mengeko siapa ini? Enggak tahu. Gara-gara violin tadi. Kalau di tempatnya Pak Maris kerasa ada kayak echo gitu enggak? Iya, seperti echo. Tapi kalau Mas Agung yang bicara itu enggak ada. Testing. Kalau Mas Doli bicara ada ekonya tapi terlambatnya agak lama gitu loh, jadi nggak numpuk. Kalau Pak Maris kerasa numpuk gitu nggak? Aku nggak numpuk sih, agak telat ekonya. Kalau Mas Agung nggak. Kalau saya ngomong, makanya saya nggak usah ngomong, Mas Agung aja yang bicara. Oh gitu. Ya, silakan Mas. Oke, monggo Mas. Oke. Di kerajaan Dahanapura yang menjadi raja adalah Sang Hyang Batarawiknu yang bernama Sang Maha Prabu Jayabaya. Sudah sangat terkenal ya namanya beliau ya, sebagai satu-satunya leluhur yang dikatakan pertama kali nulis jangka yang sangat lengkap dari zaman Kolo Kukilo sampai dengan Kolo Suroto gitu kan. Jadi itu yang berdasarkan ukuran yang zaman yang beliau tulis dalam serat kuno, yang sekarang ini banyak versinya dan kemudian banyak nggak nyambungnya gitu loh, versi-versi yang baru. Tapi beberapa
beberapa tulisan itu mungkin bisa dibenerin kalau kita bisa bicara dengan beliau sendiri ya. Gitu. Nah, monggo yang bisa bertemu dan bicara dengan beliau, monggo membenarkan kalau ada sesuatu hal yang salah di Serat Babat gitu. Oke, monggo Mas Doli dilanjut. Karena Sang Maha Prabu Jayabaya sangat hebat, maka kekuasaannya sangatlah luas. Semua yang ada di zaman beliau merasakan ketentraman yang sejati. Beliau itu orang yang sangat gede prihatinnya ya, saking prihatin, saking kuat prihatinnya itu dari umur 13 tahun sampai dengan sak moksanya itu tidak pernah yang namanya makan enak, karena cuma makan kunyit sama minum temulawak yang pahitan ya, yang temulawaknya bukan temulawak yang sudah dicampur gula dan enak gitu, enggak, yang masih benar-benar pahit. Sehingga ya kalau rakyatnya makmur ya pantas, karena pimpinannya kan udah nebus semua penderitaan rakyatnya. Oke Mas, monggo dilanjut. Sehingga banyak negara yang tunduk ikut berlindung. Itu karena melihat perbedaan ekstrim, kemajuan kerajaan dibanding negara mereka. Sehingga kalau mau maju, ya harus ikut mengayuh ke Dahanapura. Bahkan sampai dengan sekarang aja kalau kita perhatiin negara seperti Amerika itu bahkan belum tentu lo bisa membuat suatu tulisan yang sifatnya ramalan sampai 1 juta tahun ke depan gitu. Atau nggak usah sampai 1 juta tahun, deh 100 tahun ke depan aja deh, dengan urutan kejadian yang harus benar gitu ya. Jadi bukan kejadian lompat-lompat loh, harus urutan kejadian yang harus benar gitu. Dalam menyimpulkan apa itu harus benar-benar tepat gitu. Saya pikir belum ada loh bandingannya kalau bagi saya ya, tapi kalau bagi orang banyak mungkin ada, tapi bagi saya belum ada sih. Itu yang bisa seperti beliau ya. Lanjut Mas. Keadaan tersebut membuat salah seorang putri dari Kadipaten Lodaya jatuh hati kepada Sang Maha Prabu Sri Aji Jayabaya. Di sini ini anggap aja cerita ya. Jadi dari sini nanti monggo diperhatikan tradisi apa sih yang seharusnya bertahan di dekat Dahanapura yang sebetulnya. Dan Dahanapura seharusnya kan nggak jauh dari posisi Sungai Amertasari atau bekas mantan kali ya, bukan Kalimantan maksudnya. Jadi dekat mantan kali itu. Jadi ini tradisi apa? Coba mau dicermatin bahwa ada tradisi ini harusnya masih tertinggal di wilayah itu gitu. Mungkin dilanjut dulu Mas. Sehingga sang putri meminta kepada bapaknya yang raja di Kadipaten Lodaya untuk pergi ke kerajaan Dahanapura. Ya namanya orang udah tanjur gandrung ya pengen ketemu ya gitu. Kadang-kadang lapor tapi lapornya nggak lengkap sehingga orang tuanya cuma dipamiti tapi tidak tahu bahwa apa yang akan dilakukan oleh anaknya secara benar gitu loh. Ini ada yang beritahukan Mas Agung bisa bisa cabut dan colok lagi headsetnya Mas Marius dan Mas Doli karena bereko, katanya gitu. Kita cabut bareng-bareng dulu kayak rame-rame kita pasang lagi aja kita dari Mas Priagus. Saya cabut dulu ya. Saya sudah. Halo. Ini saya colok lagi ya. Ya. Kayaknya saya sudah nggak eko nih Mas Agung. Saya eko nggak? Nggak. Udah enggak, Mas Agung. Apakah saya masih eko? Mas Doli pakai headset yang Bluetooth nggak? Iya, pakai yang Bluetooth. Kalau pakai yang Bluetooth biasanya gitu sih. Iya, biasanya kalau pakai yang kabel. Saya dulu waktu pakai yang Bluetooth juga sering begitu, makanya saya pakai yang kabel. Mungkin langsung aja ya, nggak usah pakai. Iya, langsung aja Mas. Dimatikan Bluetooth-nya coba Mas. Oke, dilanjut Gi. Nah ini nggak eko ya? Ganteng bagus malahan. Oh ya. Sip. Enggak dilanjut. Oh ya. Tanpa mengetahui maksud dari putri, Sang Prabu Lodaya mengizinkan putrinya berangkat ke Dahanapura. Ya, kan dipikir ke Dahanapura itu mau liburan atau mau main itu apa gitu. Tidak tahu tujuan sebenarnya itu apa gitu. Sehingga diizinkan. Tapi kalau tahu sebenarnya apa yang akan dilakukan putrinya, nggak akan diizinkan itu.
Monggo dilanjut, Mas. Oke. Sang putri dari Lodaya itu pada akhirnya dikenal sebagai Totok Kerot, menjadi satu-satunya buto perempuan yang berani datang ke Dahanapura. Ini gambarnya saya cuma ngambil ini ya, patung yang ada di Kediri, tapi sebenarnya nggak kayak gini ya. Harusnya nggak kayak gitu gitu. Tapi ada yang penting ada satu raseksi yang paling datang ke Dahanapura. Sebenarnya tujuannya bukan untuk menyerang, tapi tujuannya untuk menunjukkan bahwa beliau tuh dia suka sama raja di Jawa gitu, sama Prabu Sri Haji Jayabaya. Gitu. Mau dilanjut dulu, Mas. Oke. Sang Totok Kerot hanya ingin melamar Sri Aji Jayabaya, yang dalam bahasa Jawa dikatakan ingin mengunggah-unggahi Sang Mahaprabu Sri Aji Jayabaya. Nah, di sini ya gambarnya pun harusnya tidak kayak gini ya, karena gambar ini sebenarnya adalah bukan gambar Totok Kerot, tapi ini adalah patung Reco Gupolo ya. Reco Gupolo itu patung buto yang biasanya ditaruh di atas di depan gerbang, di depan gapuro gitu, yang bawa godo ada dua kanan kiri, seharusnya seperti itu. Cuman karena ini dianggap sebagai Totok Kerot ya biarin dulu, sementara kita pakai gambarin dulu, tapi sebenarnya nggak kayak gitu. Mau dilanjut, Mas. Pada saat mendatangi kerajaan Dahanapura, Sang Totok Kerot diiringi peralatan musik terbaik yang dimiliki dan menjadi tradisi di Kadipaten Lodaya. Coba tolong perhatikan tradisi ini ya. Ini tradisi yang seharusnya masih ada di dekat aliran Amertosari ya. Jadi tradisi di mana ada satu makhluk yang tinggi, terus kalau berjalan diikuti oleh alat-alat musik gitu. Pokoknya alat musik yang begitulah ya. Entah itu apa, saya bukan orang yang pemusik, jadi saya kurang bisa menggambarkan seperti apa musik-musiknya gitu. Tapi kalau musiknya sendiri pasti sudah berubah ya dari zaman itu sampai ke zaman sekarang. Tapi sosok satu yang kemudian digambarkan sebagai sosok satu yang tinggi diikuti oleh rombongan di belakangnya itu saat ini kan harusnya kalau pada mengamati ke lapangan akan melihat itu kan. Dan itu banyak loh yang nganu itu dan dianggap sebagai tradisi wilayah tersebut gitu loh. Saya tidak mau ngomong itu tradisi apa. Tapi coba perhatikan deh. Itulah yang tersisa dan yang masih bisa kita kenali sebagai penggambaran Totok Kerot yang sampai dengan hari ini masih bisa tersisa di dekat Amertosari. Gitu. Mungkin dilanjut, Mas. Karena sosok buto, maka wujudnya juga berbeda dengan manusia. Sang Totok Kerot terlihat lebih tinggi di atas ukuran manusia normal. Ya biasanya diikuti arah-arahan gitu loh, diikuti arah-arahan dan ada musiknya. Tapi dia paling tinggi dan kelihatan dandan gitu loh, dandan dengan rambut yang gimana gitu. Makanya kelihatan seperti itu. Itulah tradisi yang tertinggal yang masih ada sampai dengan hari ini. Tapi ya monggo diamatin sendiri itu apa gitu. Lanjut, Mas. Hal ini membuat curiga seluruh masyarakat di Dahanapura. Apalagi suara iringan musik dari rombongan Sang Totok Kerot sangatlah tidak selaras dengan masyarakat Dahanapura. Maka masyarakat dipimpin oleh Mahapati Daha dan Mahapati Daka mencegat rombongan. Karena ya jenis musik itu kan bahkan mungkin antara orang di daerah dengan di perkotaan kan juga mungkin beda ya. Apalagi dengan jenis makhluk yang rasnya beda, itu pasti juga lain. Maka mungkin itu adalah hiburan yang sudah sangat hebat dan sangat bagus untuk dia dan sangat hebat untuk dipersembahkan di depan Sang Prabu Jayabaya. Tapi untuk masyarakat Dahanapura itu mengganggu gitu karena musiknya orang-orang di Dahanapura bukan seperti itu gitu kan. Sehingga supaya ini tidak membuat resah masyarakat, kemudian maka Mahapati Daha berinisiatif untuk mencegat itu bersama dengan adiknya Mahapati Daka. Ngerti, lanjut, Mas. Tapi Sang Totok Kerot nekat ingin melanjutkan maksudnya untuk melamar Sang Mahaprabu Sri Aji Jayabaya. Maka dengan terpaksa Sang Mahapati Daha melakukan tindakan. Yang penting dicermati adalah tradisinya tadi ya. Ada sesuatu yang diwujudkan sebagai sesuatu yang besar, yang tinggi, diikuti oleh rombongan orang yang bawa alat musik, gitu ya. Nah, tapi ini kemudian kan dihentikan oleh Mahapati Daha. Karena tidak mau dihentikan, ya terpaksa harus ada tindakan. Lanjut dulu, Mas. Sehingga terjadi perang besar dengan menghasilkan suara gemuruh yang sangat membahana.
Maka daerah itu lalu dikenal dengan nama Desa Gemuruh yang berada di sisi selatan dari Kerajaan Dahanapura. Nama Desa Gemuruh sampai dengan hari ini masih ada ya. Kalau lihat Google Earth silahkan aja ditulis desa Gemuruh gitu. Tapi sebelumnya di lock dulu di daerah Gunung Gede, nanti ke selatan sendiri pasti akan bergerak nggak jauh dari Gunung Gede itu. Jadi nama desa itu ada. Kalau nama desa itu ada, ya berarti harusnya tradisi ini, cerita ini pernah ada di masa dulu gitu. Itu berdasarkan logika dan analisa saya ya, tapi nggak tahu kalau kenyataannya seperti apa. Gitu. Mau dilanjut Mas? Akibat perang tersebut, Totok Kerot dengan seluruh pengikutnya mati. Dan ini yang membuat Sri Aji Jayabaya marah kepada Mahapatinya. Karena seharusnya cukup diusir, bukan dibunuh. Sehingga Mahapati Daha dan Mahapati Daka pasti akan mendapat hukuman dari Sang Hyang Wening. Karena kedatangan Totok Kerot pada masa itu kan bukan untuk mengadakan perang. Kalau dia datang untuk mengadakan perang, nggak apa-apa. Dilakukan seperti itu tidak apa-apa. Tapi ini kan bukan untuk mengadakan perang. Seharusnya kan cukup diusir. Cukup disuruh minggir. Tidak, kalau terpaksa menggunakan kekerasan ya nggak apa-apa, tapi tidak perlu harus sampai mati kan makhluknya itu gitu loh. Sri Aji Jayabaya nggak marahnya di situ ya, karena di sini pasti dia akan beliau yang sebagai pemimpin negara yang harus bertanggungjawabkan tindakan Mahapatihnya kekayangan kan. Jadi beliau yang akan mendapat marah dari Sang Hyang Wening, dan beliau juga sangat sayang pada Mahapatihnya supaya nanti tidak terkena hukuman juga gitu. Makanya kemudian ya itulah paling tidak ada pemberitaan dari Sri Aji Jayabaya kepada kedua Mahapatihnya supaya lebih berhati-hati gitu. Ya kemudian kan Totok Kerot itu setelah mati maka kemudian kan dia masih cari cara kan. Oke, dengan bapaknya nggak bisa, kalau dengan anaknya gimana gitu. Maka dilanjut dulu Mas. Lama setelah kejadian itu, putra sulung Sri Aji Jayabaya yang bernama Alingdarma ketemu dengan seorang putri yang bernama Dewi Setiawati. Saat itu Sang Alingdarma sudah menjadi raja di kerajaan Mulwapati. Nah itu juga yang jadi masalah adalah Dewi Setiawati itu siapa gitu. Tapi mungkin diterusin dulu aja deh. Khawatirnya kebablasan saya. Karena tahu kalau yang menitis ke Dewi Setiawati adalah Totok Kerot, maka Sri Aji Jayabaya melarang putranya untuk melanjutkan hubungan dengan Dewi Setiawati. Sri Aji Jayabaya itu kan pandangannya sangat jernih ya, bahkan sekian abad ke depan aja, sekian juta tahun ke depan mungkin malahan itu kelihatan sama beliau, apalagi yang tepat di depan mata kan, tepat di depan mata yang akan bersanding dengan anaknya, maka beliau nggak bisa ketutupan dengan hal seperti itu. Menyamar seperti apapun akan tetap ketahuan. Maka ya kemudian beliau melarang Alingdarma untuk melanjutkan hubungan, karena di situ memang dia sudah sangat tahu ini siapa, orang ini sebenarnya siapa gitu. Monggo dilanjut Mas. Larangan itu tak diindahkan oleh putranya dan membuat Sang Mahaprabu Sri Aji Jayabaya marah. Dalam kemarahannya, Sang Mahaprabu Sri Aji Jayabaya tanpa sadar mengeluarkan sebuah sabda. Sabda yang mengakibatkan kerajaan Mulwapati tersukabumikan dan terhalimunkan. Itu ada di Babat Kediri kebetulan cerita itu, walaupun mungkin nggak lengkap ya, bahwa kemarahan beliau itu membuat hilangnya kerajaan Mulwapati dan beserta rakyatnya, beserta seluruh raja dan rakyatnya hilang semua gara-gara kemarahan beliau. Hanya dengan satu ucapan itu gitu loh. Ya walaupun menyesal tapi ya bagaimana ya, karena sudah terlanjur gitu kan. Memang ya saking saktinya dan punya sabdo Pandito Ratu yang sekian hebatnya, maka satu kali mengucap itu hati-hati, bahaya banget untuk orang seperti beliau itu. Lanjut Mas. Sehingga sebagian kerajaan Mulwapati hilang karena tersukabumikan dan sebagian hilang karena terhalimunkan. Terhalimunkan itu berarti dia ada di alam halus ya, di alamnya lembut. Kalau misalkan sukabumikan itu berarti sebagian itu teruruk sesuatu gitu loh. Jadi kalau yang terhalimunkan jelas itu tidak mungkin bisa kita cari karena dia pada posisi yang sudah beda alam. Tapi yang tersukabumikan berarti kan tertimbun sesuatu, itu berarti sesuatu yang masih bisa dicari di daerah sana seharusnya. Monggo dilanjut Mas. Melihat kejadian itu, maka Sang Hyang Betara Narada
turun dan meminta agar Sri Aji Jayabaya balik ke Kahyangan karena sudah bersalah. Dalam pernyataan yang di situ kan diceritakan bahwa ditanya kan Sri Aji Jayabaya pulang sendiri atau aku yang mulangin gitu kan sama si Bathara Narada, tapi Sri Aji Jayabaya kan cuma bicara bahwa kalau diizinkan saya mau pulang sendiri gitu. Maka kemudian diizinkan dan berpamitan kepada keluarganya dan semuanya untuk sebelum melakukan moksa. Lanjut dulu Mas. Kebablasan. Sebelum moksa, Sri Aji Jayabaya berusaha menata keadaan untuk masa depan, juga untuk kedua mahapatinya. Karena ada kesalahan di masa lalu, dan agar tidak terkena hukuman dari Sang Hyang Uning, maka Sang Mahapati Daha merubah atau berubah nama menjadi Sang Hyang Locaya, yang kemudian didampingi oleh Pati Megamendung yang bertugas untuk mengamankan aliran Amerta Sari di bagian timur. Yang bagian ini mungkin pernah dijelaskan di yang bagian minggu lalu ya. Cuman di sini memang setelah saat itu Dahanapura ditutupin kan, sehingga tidak bisa dilihat orang lagi. Dan sebagian memang ditutup, diurup, dan sebagian memang memang dibikin tidak terlihat. Yang tidak terlihat itu ada di daerah yang dikuasai oleh Sang Hyang Locaya. Lanjut Mas. Sedangkan Sang Mahapati Daha berubah nama menjadi Ki Tunggul Wulung dan bertugas menjaga aliran Amertasari di bagian barat, menepati Gunung Kelut yang sepertiga puncaknya dipakai untuk menutupi keraton Dahanapura. Mahapatih Daka ya tadi, bukan Mahapatih Daha. Jadi yang muda, menempati posisi barat, berubah menjadi nama Tunggul Wulung. Jadi jadi seharusnya Gunung Kelut itu harusnya ada di baratnya Berantas, bukan di timur gitu. Tapi ya itu hak asasi masing-masing orang kalau menganggap Gunung Kelut ada di sebelah timur gitu. Tapi yang jelas kalau bagi saya Gunung Kelut ada di sebelah barat Berantas, dan adalah dengan ciri-ciri gunung yang kehilangan sepertiga puncaknya karena dipakai untuk menutura. Dan itu disebar jadi batu, kerikil kecil, kerikil besar, batu-batu besar dan abu dan sebagainya untuk menutupi Dahanapura dengan sepertiga puncaknya Gunung Kelut tadi. Nanti dilanjut Mas. Pada zaman berikutnya, di zaman Kala Dwapara, terdapat keraton yang dipimpin oleh Sang Prabu Bandung Bondowoso. Ya, itu juga ada keratonnya ada di timur Berantas. Dan itu di satu zaman setelah zaman Kalodwara ya. Jadi hampir 300 tahun matahari selisihnya dengan kerajaan Dahanapura. Setelah zamannya Sri Aji Jayabaya masih ada beberapa raja lagi sampai di Kalodwara baru kerajaan yang Prabu Bandung Bondowoso. Lanjut Mas. Sementara di sisi Amertasari yang lain bertahta Sang Prabu Dewata Cengkar yang suka memangsa manusia. Itu juga berdasarkan cerita ya, karena ada cerita tentang Dewata Cengkar pasti juga sudah banyak yang ngerti lah ceritanya seperti apa. Cuman kebetulan kok ya dilalai gitu loh. Ada nama Cengkar Ing gitu di sebelah barat Berantas gitu loh. Monggo Mas dilanjut. Karena keadaan tersebut dan juga kasihan dengan rakyat yang secara berkala dimangsa oleh Sang Prabu Dewata Cengkar, maka Sang Hyang Betara Wisnu meminta Prabu Bandung Bondowoso agar membebaskan penderitaan masyarakat di sisi barat dari aliran Amertasari dengan syarat bukan dengan cara perang. Jadi kan memang yang sudah diketahui oleh banyak orang adalah ketika orang berusaha menyeberang Sungai Berantas atau Amertasari ini, kalau tujuannya adalah tujuan untuk perang, maka setelah sampai seberang pasti akan kalah. Makanya karena posisi Dewata Cengkar ada di posisi seberang Berantas, maka pada saat melawan tidak boleh dengan cara perang, jadi harus dengan cara yang seolah-olah baik-baik gitu. Jadi inilah sandiwara yang dilakukan oleh Prabu Bandung Bondowoso. Dan nanti perhatikan tradisi apa sih yang masih tersisa akibat kejadian ini gitu. Monggo dilanjut Mas. Karena Sang Hyang Betara Wisnu sangat paham kalau siapapun yang menyeberangi aliran Amertasari dengan tujuan perang pasti akan apes dan kalah. Maka beliau melarang Sang Prabu Bandung Bondowoso menyerang Dewata Cengkar.
kebablasan saya kayaknya tadi. Sudah dijelasin tadi. Tapi ini pada dasarnya kan hal ini yang akan dilakukan oleh Prabu Bandung Bondowoso. Mungkin pada bingung terus mau ngalahin tapi nggak boleh perang, gimana caranya ya gitu. Ya itu ada dalam cerita rakyat yang kemudian masih tersisa. Kadang-kadang disebut dalam cerita Aji Soko dan kadang-kadang ada yang menyebutnya dalam cerita Bandung Bondowoso. Tapi karena ini versi menyan saya, maka saya ngomongnya adalah Prabu Bandung Bondowoso bukan Aji Soko gitu. Monggo lanjut Mas. Makanya Mas di filosofi Jawa kan ada menang tanpa ngasorake. Gitu kan. Iya, menang tanpa ngasorake. Terus Mas Wijen tanpa wadyabala, tapi nggak kayak sekarang loh Pak. Menang ngasorake banget, maju kakean bolo gitu kan. Kalau sekarang gitu kan. Kalau saya rojo tanpa mahkota lan tanpa wadyabala Mas ini hanya. Kirain tanpa manutyo Pak. Ternyata tanpa wadyabala, tak kira manutyo ya Pak tadi. Monggo Pak. Lanjut Mas. Sang Prabu Dewata Cengkar beserta anak buahnya mempunyai rambut gimbal dan panjang. Maka tempat sering berkumpulnya mereka dinamakan daerah Gondrong. Dan nama itu kebetulan juga ada. Dan nggak jauh-jauh gitu loh. Nanti beberapa nama wilayah ini akan ada dan nggak jauh-jauh. Monggo aja. Tapi ini bukan berarti apakah itu tepat apa enggak ya. Anggap aja kebetulan. Dan namanya kebetulan itu jangan dianggap pasti cerita ini benar ya. Jadi kalau menemukan wilayah dengan nama Gondrong, dicari di Google Earth dan ketemu, anggap aja kebetulan gitu. Karena ini dongeng gitu. Dongeng itu nggak boleh dipercaya, tapi ya monggo kalau mau dipercaya silakan gitu. Monggo belajar Mas. Dan daerah pusat kekuasaan dari Sang Prabu Dewata Cengkar dikatakan daerah Cengkaring. Dikatakan Cengkar itu kan karena tanahnya tandus ya, wilayah sana itu. Cengkar itu artinya tandus, jadi daerah yang tandus, Cengkaring gitu. Oke, lanjut Mas. Sehingga daerah Cengkaring. Bentar Bung. Ini Cengkaring Mas ya, Cengkaring ya. Lah itu kebetulan Pak. Memang biasanya kalau orang Jawa kalau ngomong seperti itu sih. Kalau Cengkaring biasanya digabung memang jadi Cengkareng. Tapi kan itu yang ngomong Pak Marius loh, bukan saya loh ya. Oh, iya. Dan depannya nggak boleh ada kata nganya Mas. Cengkareng aja, nganya nggak boleh. Nggak ada. Dasar. Terus kena sensor terus. Sehingga daerah Cengkaring menjadi pusat daerah yang paling ditakuti pada zaman itu. Ya karena kekuasaan seorang raja yang hebat sekali, tapi seorang yang mengerikan gitu loh. Jadi emang ya takut. Tapi beda dengan di sisi timur ya, di seberang timur itu menjadi tempat yang sangat sangat didambakan masyarakat kan. Di sana itu kedamaian sangat-sangat terjaga gitu. Jadi tidak ada kengerian di sisi timur. Sementara di sisi barat waktu itu terjadi seperti itu. Katanya loh ya, kata cerita ini. Lanjut Mas. Maka Prabu Bandung Bondowoso lalu datang ke Cengkaring dan menghadap ke Sang Prabu Dewata Cengkar. Ya, satu-satunya cara kan harus menghadapi dulu kan ya. Pak entah gimana caranya, mending dihadapin dulu. Gitu. Makanya satu hal yang dilakukan oleh beliau adalah maju, kemudian bertemu dengan beliau, terus baru memulai pembicaraan dengan cara baik-baik gitu. Enggak dilanjut Mas. Prabu Bandung Bondowoso merelakan dirinya menjadi korban untuk dimangsa oleh Prabu Dewata Cengkar dengan syarat meminta tanah sebesar ikat kepalanya. Ya, ikat kepala yang diminta itu kan terlihat kecil, sehingga pada saat Prabu Bandung Bondowoso minta, oke lah daripada kamu mangsa rakyatmu, mending aku aja yang dimangsa, tapi aku minta tanah sebesar ikat kepala ini. Dikabulkan apa enggak ya? Saya ngisap bawahnya tulisannya lagi enggak? Oh ada, itu nanti Mas lanjut dulu. Mendengar permintaan Sang Prabu Bandung Bondowoso, maka Prabu Dewata Cengkar tertawa dan menyanggupinya. Ya, dipikir cuman seperti itu toh Mas, cuman hanya sebesar ikat kepala tuh paling berapa sih? Paling cuman nggak nyampe 1 meter gitu kan. Dia lupa bahwa yang dihadapi ini adalah orang titisannya Bathara Wisnu gitu, sehingga dia bisa melakukan apapun yang tidak terduga gitu kan, bisa melakukan keanehan-keanehan yang tidak wajar, yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang umum. Tapi ya karena merasa bahwa
kalau dia bisa mengalahkan Bandung Bondowoso kan berarti Timur Amartosari juga akan dia kuasai. Dan seperti dianggap bahwa ini apalagi kan ikat kepalanya warna putih, jadi dianggap sebagai kayak bendera putih, dianggap sebagai tanda menyerah gitu kan. Maka ya dengan bangga banget, wah cuma kayak gini ya ayo gitu kan, ditantang malahan ayo gitu. Nah di situ dia lupa bahwa ada satu hal yang tidak dia perhitungkan gitu loh dari si Dewata Cengkar. Lanjut dulu Mas. Prabu Dewata Cengkar tidak sadar kalau Sang Prabu Bandung Bondowoso diikuti oleh Sang Hyang Bathara Wisnu yang akan membuat perhitungan dengannya. Jadi karena terlalu, padahal sebenarnya Dewata Cengkar termasuk orang yang waskita juga ya, yang sangat tajam penglihatannya juga, tapi karena ketutup oleh kemauannya pengen mengalahkan Timur Amartosari, maka kemudian matanya tidak melihat itu gitu loh, di bawah di belakangnya ada siapa lagi gitu. Atau malah mungkin berpikir Allah Bathara Wisnu mungkin sama dia juga kalah, mungkin mikirnya malah begitu. Jadi akibatnya terlena dia dengan apa yang dihadapi, sehingga tidak waspada, ada bahaya besar yang dialami ini. Dan dia juga lupa bahwa kenapa Bandung Bondowoso melakukan seperti itu, karena dia habis nyebrang itu kan Amartosari, sehingga tidak mungkin kalau dia untuk melakukan serangan itu nggak mungkin. Jadi dia harus menggunakan cara lain gitu. Nah, cara lain ini yang dia tidak dipahami oleh Dewata Cengkar, sehingga dia terlena karena permintaannya dianggap sangat-sangat sederhana sekali. Lanjut Mas. Maka ikat kepala Sang Prabu Bandung Bondowoso dijelembarkan atau digelar, sehingga awal tempat penggelaran ikat kepala tersebut dikenal dengan nama Jelambar. Dan nggak tahu ya nama ini masih ada apa enggak ya, nama Jelambar itu masih ada enggak ya di Timur Amartosari. Tapi harusnya sih masih ada, dan itu pasti harusnya tempatnya harusnya nggak jauh-jauh dengan daerah yang namanya Gondrong dan sebagainya gitu tadi, gitu ya. Tapi anggap aja ini kalau ada kebetulan ya, jangan dianggap karena cerita itu gitu. Anggap aja ini suatu cerita yang kemungkinan lu kok kebetulan sama gitu aja. Monggo dilanjut Mas. Tanpa disadari oleh Prabu Dewata Cengkar, kain ikat kepala tersebut terus meluas dan mencapai pinggir dari aliran Amartasari. Ini kan karena tadi dia merasa bahwa pasti akan menang dan dilihat kainnya cuma kain segitu, sehingga tidak menduga bahwa ini ada unsur dari kadewatan yang ikut bermain gitu kan. Ada unsur X yang mempunyai kekuatan di atas rata-rata manusia yang ikut bekerja. Sehingga dia nggak nyadar dan ternyata kita digelar nggak habis-habis. Tapi karena sudah terlanjur malu, maka dia akan turuti terus untuk gelar itu sampai pada batasnya nanti gitu kan. Sampai ternyata sampai dengan pinggir, sampai ke pojok di pinggir Sungai Berantas, baru dia sadar bahwa di sini ternyata dia dijebak gitu, tapi terlambat gitu. Monggo dilanjut Mas. Prabu Dewata Cengkar merasa terpojok serta mulai marah, lalu mengeluarkan pusakanya dan bernafsu menghabisi Prabu Bandung Bondowoso. Nah, dia terjebaknya 2 kali ya. Pertama sudah terjebak menggelar, menuruti suatu permintaan yang dianggap sepele, terus kemudian dengan bangganya menjelambarkan itu tadi, menjelambarkan si ikat kepala tadi sampai ke pinggir Sungai Berantas. Nah, terus kesalahan yang kedua adalah dia di dekat Sungai Berantas mau mengadakan pembunuhan, bahkan sudah mengeluarkan pusakanya untuk mau membunuh si Prabu Bandung Bondowoso. Nah, inilah yang menjadi pengapesannya dia. Lanjut dulu, Mas. Pada saat itulah Sang Hyang Bathara Wisnu datang ke hadapan Prabu Dewata Cengkar dengan sinar yang sangat menyilaukan. Biar gitu, jadi cukup mengagetkan sekali sehingga Dewata Cengkar kaget karena terkejut. Akhirnya keseimbangannya jadi kurang baik kan, sehingga ya itulah. Ntar bawahnya ada serangan itu enggak? Oh, ada. Jadi ya dia terkejut sekali lah Mas. Karena terkejut sekali akhirnya berusaha mencari pegangan dan nggak ada ya. Yang terjadi pasti jatuh kan. Lanjut dulu Mas. Sehingga Prabu Dewata Cengkar jatuh ke aliran Amartasari. Karena saat akan jatuh ke aliran Amartasari mempunyai maksud untuk membunuh, maka setelah terpental ke dalam aliran Amartasari, Prabu Dewata Cengkar berubah menjadi buaya putih. Jadi sini kan ada karena pada posisi di pinggir, maka posisi itu kan biasanya berupa rawa-rawa. Dan rawa-rawa tempat munculnya buaya putih pertama kali kan, maka dikatakan ya betul ini harusnya namanya nggak jauh dari nama rawa dan nggak jauh dari nama buaya gitu ya.
nggak tahu namanya buaya rawa apa rawa buaya, saya nggak ngerti gitu. Nah, seharusnya kalau cerita ini benar adanya, maka antara nama gondrong, terus antara nama jelambar dan nama rawa buaya ini harusnya nggak jauh. Tapi kalau ternyata benar ada dan deket-deketan, ya anggap aja itu cerita kebetulan gitu, gitu ya. Jadi kebetulan bahwa pernah ada mantan kali ya, bukan Kalimantan di dekat situ gitu, gitu. Tapi gini ya, di sini tadi kan karena ada niat jahat dari Dewata Cengkar untuk membunuh, maka ketika masuk ke aliran Amertasari dia yang dihukum. Karena Prabu Bandung Bondowoso kan datang bukan dengan mengadakan permusuhan. Dia kan malah justru, ya sudah aku jadiin korban aja, tapi aku minta tanah sebidang ikat kepala ini aja gitu kan. Jadi kan memang tidak ada tujuan membunuh dari si Bandung Bondowoso, maka dia menang gitu. Dan kalau kemudian dia berubah menjadi buaya, itu adalah memang kesalahannya Dewata Cengkar sendiri gitu. Lanjut dulu Mas. Maka tempat peristiwa itu diabadikan menjadi daerah yang dikenal dengan nama Rawa Buaya Putih. Jadi apakah masih menjadi namanya selengkap itu, nama putihnya masih ada enggak, atau mungkin berubah nama jadi hijau, kayak merah, kayak belang, kayak apa. Tapi yang jelas seharusnya nama Rawa Buaya itu ada di dekat aliran Amertasari gitu ya. Tapi ya itu kan berdasarkan cerita dongeng. Jadi kalau mau dianggap iya atau enggak ya monggo diperiksa sendiri gitu kan. Bukan berarti ini wajib dipercaya gitu. Kalau percaya malah aneh wong dongeng kok dipercaya gitu ya. Gitu. Jadi no debat di sini kan. Monggo dilanjut Mas. Setelah itu Prabu Bandung Bondowoso tertarik pada putri dari Prabu Dewata Cengkar yang bernama Loro Jonggrang. Maka saat melamar Loro Jonggrang, sang buaya putih dibawa sebagai seserahan dalam lamaran ke Loro Jonggrang. Nah, tradisi ini nggak tahu nih masih ada di mana gitu ya sampai dengan hari ini. Jadi ada suatu tradisi yang dimulai dari adu strategi pembicaraan, kalau sekarang mungkin dirubah menjadi adu pantun kali ya. Terus setelah itu kan debat, terus adu perang. Setelah itu penyerahan buaya untuk serah-serahan. Nah, nggak tahu ini harusnya ada di dekat Amertasari gitu. Jadi kalau tradisi ini dikatakan ada di daerah yang jauh dari aliran sungai besar, itu kayaknya nggak mungkin karena buayanya butuh sungainya gitu loh. Jadi kan kalau dikatakan tradisi ini ada di daerah Jogja, di Jogja itu sungai besarnya apa ya? Saya nggak ngerti loh. Tapi kalau Amertasari itu ada, maka seharusnya tradisi ini ada di situ dan harusnya disertai dengan kelengkapan nama-nama tadi gitu kan. Nah, kelengkapan nama-nama tadi itu saya nggak nemukan itu di Jogja gitu loh, tapi nggak tahu di tempat lain gitu. Apakah itu ada apa tidak, saya kurang paham. Tapi yang jelas harusnya ada nama-nama tadi yang saya sebut tadi gitu. Oke, lanjut Mas. Sehingga tradisi lamaran dengan membawa buaya menjadi ciri khas masyarakat di pinggir aliran Amertasari. Ya. Tapi ketika buaya itu punah kan tentu saja akan dilambangkan dengan bentuk yang lain ya. Apakah itu mungkin nasi yang dibentuk kayak buaya kayak atau apa ya, atau kayu atau apa atau apapun gitu, atau apa ya, apa itu pokoknya yang cetok yang jelas itu adalah untuk pengingat cerita itu di masa sekarang gitu kan. Nah itu harusnya ada, tradisi itu harusnya ada di dekat aliran Amertasari dan itu harusnya ada ada juga nggak jauh dari keratonnya Prabu Bandung Bondowoso atau si Rakewatu Karadiah Balitung ya, atau si Prabu Parawotosari gitu kan. Karena nama beliau kan itu kan kalau di beberapa cerita lama. Nah tapi kan masalahnya di sini kemudian kan ini dianggap sebagai tradisi yang tidak sambung dengan cerita yang ada di cerita tadi. Ya, tapi itu hak masing-masing. Apa Pak Marius kok tiba-tiba menongol? Saya dari tadi nunggu kok nggak ada yang nyebut lubang buaya, Mas. Emang tidak, Pak. Tidak, lubang buaya tadi ceritanya lain lagi tuh soalnya. Kalau itu ceritanya G30 SPKI, ya, beda ya. Iya. Enggak, nanti tuh nyambungnya dengan cerita tentang Kramat Jati dan Jati Bening, Pak. Oh. Tapi masih lama itu. Oke. Ada cerita tentang kenapa muncul namanya Kramat Jati dan sebagainya itu nanti itu.
Oke. Silakan Mas Doni. Prabu Bandung Bondowoso sebenarnya tahu kalau Loro Jonggrang adalah titisan Totok Kerot. Tapi kecantikan Loro Jonggrang mengalahkan logika dari sang Prabu Bandung Bondowoso. Nah, jadi hari ini kan sebenarnya adalah legenda tentang Totok Kerot ya. Jadi Totok Kerot pertama kali itu ketika masih wujud prasaksi, terus kemudian waktu nyusup ke Dewi Setyawati, terus kemudian waktu jadi Loro Jonggrang gitu kan. Itu cerita itu kan satu cerita, makanya walaupun kenapa sih kok kita tidak menceritakan yang kemarin kita urut kan, kemarin sudah menceritakan Jahanapura dan sebagainya, kenapa kok lompat? Lompatnya itu karena ini ada hubungannya dengan legenda Totok Kerot yang berurutan gitu ya, yang berurutan sampai dengan adanya Ratu Boko. Dikatakan Boko itu kan berarti ya suka makan orang kan gitu, dan itu terjadi harusnya nggak jauh dari aliran Amartosari gitu. Gitu Mas, monggo dilanjut. Udah selesai ya? Ketepatan dan kejelian dari Sang Hyang Betara Wisnu dalam meredam keangkaramurkaan dikarenakan beliau menggunakan mata satu. Ya, karena memang namanya juga Betara Wisnu ya, teliti banget dalam mengamati segala hal. Bahkan titisannya aja Prabu Sedi Joyoboyo sangat waspada sampai melihatnya bukan hanya sampai di hari itu, tapi sampai di zaman Kala Surata ya, kalau versi orang Jawa. Nah, tapi kalau misalnya ada orang yang ngomong masa depan tuh nggak bisa dilihat, itu haknya yang ngomong begitu ya. Tapi kan kalau kenyataan yang ada itu buktinya Serat Jongko itu ada, dan Serat Jongko itu kan nyatanya ya jadi tenan gitu loh. Ada beberapa hal cerita yang nggak bisa dibantah, itu memang terwujud betulan. Tapi ya asumsi orang kan boleh-boleh aja, kalau mengatakan itu tidak mungkin, yaitu haknya tapi masalahnya kan penggambaran Betara Wisnu itu dalam wayang kulit nggak pernah digambarkan dari arah depan kan, tapi digambarkan selalu dari arah samping, dan penggambarannya tidak pernah kelihatan matanya dua, tapi kelihatan matanya satu. Kalau kelihatan matanya satu, itu kalau dikatakan, oh karena digambar dari samping, enggak juga. Berkali-kali saya cerita bahwa bisa dilihat bahwa di wayang yang lain itu ada kok yang digambarkan bermata dua gitu. Tapi kenapa Satria dan Dewa dan Betara Betari itu matanya satu, gitu kan? Itu kan artinya memang ya yang dimaksud adalah kenapa sih waspadailah gitu. Itu kenapa kok harus digambarkan bermata satu gitu loh? Karena memang ya namanya sudah Mataram. Mataram, ramnya itu kan apa artinya gitu. Ya, saya nggak ngerti artinya ram itu apa, tapi yang jelas ajaran yang diajarkan kan di situ penggambarannya adalah wayang kulit yang matanya satu. Lah itu ram itu artinya apa, nggak tuh mata ram ramnya apa gitu loh. Monggo masih lanjut. Kalau Kang Kemongso kesapu ing angin ing kedaing kamulyaning Amartosari. Sibro andamel jejegipun Tribuana. Sampun Mas. Oke. Nah, ini kan yang terakhir itu tidak untuk dijelaskan ke publik ya, tapi cuma pada dasarnya untuk laporan kita bahwa ini sudah kita ceritakan. Nah, saat sudah diceritakan itu hak masing-masing untuk menerjemahkan itu bagaimana. Tapi pada dasarnya ini kan saya dongeng. Yang namanya orang dongeng itu kan tidak minta dipercaya. Jadi kalau dianggap tidak bisa dipercaya tidak apa-apa. Terus ini ada beberapa tulisan lagi yang kita ingatkan berkali-kali bahwa akan adanya kumambange watu hitam itu diinget-inget deh. Karena apa sih yang kumambang? Saya juga belum tahu. Tapi yang jelas kan dalam Serat Jongko kita ada kan besok bakal ana kumambange watu hitam cileme prau gabus itu akan ada. Terus juga ada pernyataan yang menyatakan kan dahulu kang tumekeng ing tanah Jawa lononan sansa dangu sansaya andodro. Itu juga apa sih maksudnya ya? Itu tanyanya jangan ke saya, tapi tanya sama yang bikin jongko atau yang ngerti jongko gitu ya. Tapi semoga pada siap untuk menghadapi nanti yang terjadi. Terus yang di kiri bawah itu kan cerita tentang keberadaan Daru Beksi yang saat ini sudah mulai muncul. Dulu pernah kita ingatkan bahwa Daru Beksi besok akan gini, dan ini ternyata sudah pelan-pelan sudah mulai muncul. Bahkan jatuhnya beberapa burung itu kan jelas karena Daru Beksi itu yang di Bali ya.
Makanya jatuhnya pun kan di dekat pemakaman kan, bukan di tempat-tempat yang bukan di taman hiburan atau apa gitu kan. Sehingga efek baru bersih itu sudah kelihatan, sudah mulai ada ya. Semoga semuanya nanti selamat dan tidak ya kalau dikatakan semuanya saya nggak tahu apakah semuanya apa enggak, tapi yang penting ini sudah kita ceritakan gitu. Karena sudah kita ceritakan berarti kan kita sudah tidak ada suatu kesalahan kalau misalkan Berantas dibuka gitu loh. Kalau Kalimantan Kali terbuka, bukan Kalimantan ya, tapi Kalimantan Kali terbuka gitu. Tapi di sini saya juga tidak mau kalau dikatakan nakut-nakutin orang, saya nggak nakut-nakutin. Kita cuma menceritakan tentang kemungkinan Berantas dibuka gitu loh. Dibuka itu apakah itu bencana? Kita nggak ngomong bencana, cuma ngomong Berantas dibuka. Gitu kan beda ya. Gitu Mas Doli, terima kasih loh. Ini ada telas tanginya apa ini Mas? Sandi apa ini? Ya, ada 3 peristiwa yang akan mengakhiri suatu kejadian yang tidak baik karena bangunnya tiga sosok yang selama ini belum mungkin terabaikan oleh banyak orang, gitu Pak. Oke. Mungkin detailnya ini ada hubungannya dengan purnama yang kenapa rata-rata 3 hari itu, walaupun hari untuk minggu ini sudah 4 hari ya purnamanya. Dan purnama terlama kan kita pernah ngalami 5 hari itu. Yang waktu dulu saya salah nyebut, pikir 5 hari. 5 hari kaki akan purnama, ternyata purnamanya yang 5 hari, bukan 5 hari akan purnama gitu. Waktu itu. Mas Agung, ini ada yang bilang Mas Doli ini kayak Iwan Fals. Jadi besok katanya kalau muncul lagunya Iwan Fals dinyanyikan sama siap. Mas. Ya. Ini saya dapat kiriman dari teman saya lagi, namanya Bambang Trio Cahyono. Dia PhD dari Universitas Utara Malaysia. Nah, tidak jadi bunuh diri sebab apa buaya ini di Malaysia. Enggak, ini lucu. Jadi ada orang mau bunuh diri ini kan. Karena waktu saya upload gambarnya buaya di flag. Terus dia ambil stiker, jadi ini bunuh diri ada buaya. Karena katanya kok bagus gambar buaya gitu. Nah, saya mau ini saya mau tunjukin tadi, ini sudah saya ambil dari atas. Nah, ini real nih. Nah, ini asli, bagus sekali. Silakan rekan menyanar follow IG-nya Mas Dani Adi ya, namanya @ta.mi. Nah, itu banyak. Suaranya putus-putus Pak Marius. Suaranya putus-putus. Putus-putus ya? Diulangi pelan-pelan ya. Ya, jadi ilustrator kita Mas Gotami, Mas Daniar, Instagramnya namanya go.ta.mi. Nah, kalau rekan-rekan pengen digambar seperti ini ilustrasi, dan saya juga udah pesen sih Mas gambar-gambar lain gitu buat lucu-lucuan aja, buat give orang gitu. Mas Dani bagus ilustrasinya. Buat gift saya enggak Pak? Termasuk buat gift saya juga enggak? Oh, saya takut kualat mau karikatur Mas Agung. Ada di sini, udah ada ini. Nah, ini kan ada ini Bayu ini. Kok saya kayak Yasir Arafat ya? Makanya saya Oke, rekan-rekan, seperti biasa kita akan bagi kaos. Jadi rencana saya memang 2 ini. Karena kalau enggak, jadi ini rata-rata kita 130. Kalau kita bagi 52 minggu itu 2,5 tahun. Itu enggak cocok nanti harga kursanya dengan kaosnya. Saya kesian rekan menyanar lagi nunggu masa 2,5 tahun baru dapat kaos itu. Kalau bisa masuk 2 kita 1 ya 1. Yang saya izin Mas. Jadi ini saya sudah masuk loh Pak. Saya sudah masuk ini sama Mas Doli, berarti dapat 1-1 dong. nanti kita tiap nanti kan ini konseptornya Mas Nogo. Mungkin nanti ada setiap berapa bulan ganti, mungkin warnanya ganti. Selama ini kita masih hitam. Dan ini saya dapat berita dari Jogja. Yang rekan kemarin itu ada yang XXL ya ternyata. Nah itu susah Mas, harus pesen lagi. XXL yang kemarin itu Mas. Guru sama bilang ya, kalau nggak salah. Pokoknya ya harap kabar. Pasti kita kirim.
Kalau DM ke Mas Nogo ya, atau enggak? Ya enggak, kita enggak tahu ukurannya. Mas Doni, thank you ya. Terima kasih Bang. Saya dari Ternate, ketemu lagi di menjadi Mr. Fals. Izin untuk jenengan dulu film silakan kalau mau Mas Filamenta ini saya mau kabur aja ya. Aja ini saya ingin sebenarnya biar rekan-rekan jadi kenal. Nah ini coba ya. Nama cewek atau bukan? Nah. Dua sekalian. Oke. Satu lagi apa ya? Ngawur lah saya. Halo. Nah, Putus. Ya udahlah, salah satu lah. Ini Mas Siswantoro nih kayaknya sering itu nih. Satu coba lagi siapa ya? Satu lagi. Nggak bisa ini Mas, tiga Mas. Halo. Halo Mas. Nah, ini Mas Siswantoro bukan? Ya. Nah, Siswantoro 91 ini sering aktif dan Mas Sis ini sejak awal sudah 1 tahun, jadi layak mendapat kaos Mas. Iya pastinya. Makasih Mas. Mas Siswo posisi di mana Mas? Posisi di Gresik Mas. Gresik. Oh, Gresik. Jawa Timur. Oh, oke. Ada yang mau ditanyakan ke Mas Agung Mas? Ya. Mumpung ada waktu. Ya, kalau mau ditanya. Yang tadi, yang ratu Jonggrang itu tadi. Apa? Nggak putus-putus ya suaranya. Ratu Boko, apakah Jonggrang tadi? Jelas nggak Pak Maris, bisa ngulangi pertanyaannya Pak Maris ya? Mau tanya Ratu Boko Mas. Ratu Boko, kenapa? Apakah sama dengan Roro Jonggrang? Apakah yang namanya Ratu yang berarti perempuannya? Iya. Ya. Karena disebut Ratu Boko harusnya Roro Jonggrangnya itu. Kalau di foto cekar kan laki-laki, jadi harusnya bukan Ratu nyebutnya. Gitu. Peristiwa lamarannya tersebut kan adanya di mana gitu kan harusnya tahu ya. Oke. Ya. Oke. Mas yang kaos coklat kenalan Mas. Siapa Mas? Coci, Pak. Coci, wah namanya. Tak pikir cewek Mas, ternyata cowok tadi. Pak Maris menyesal. Enggak Mas, bercanda. Di mana Mas posisi Mas? Klaten, Pak. Ponggok, Klaten. Oh, Klaten. Wah, kalau ini kan diambil sendiri aja di Jogja, daripada ongkos kirim keluarin. Oke, Mas Coci sama Mas Sis nanti DM Mas Go ya, nada apa angin, kaosnya berapa, halaman lengkap berapa, kita. Oke rekan-rekan, saya rasa cukup. Terima kasih. Kita, saya pada ketinggalan. Minggu depan aja ada. Oh penampakan ini Gunung Cumbing. Tadi Cumbing dari Angkrik penampakannya ada awan. Oke. Mas Agung minggu depan topiknya masih ini juga Pak, cuman judulnya saya lupa karena ini panjang Pak, cerita tentang aliran Amertosari atau Berantas itu cukup sangat panjang karena kan menyangkut dengan detail beberapa nama wilayah ini yang belum kita sebutkan, kenapa munculnya nama Kelapa Gading, kenapa nama munculnya Gunung Sahari, kenapa ada nama Kamal, ada nama Sumur Batu dan sebagainya, nanti kan harus disebut satu-satu kan.
Pada Nama Jati Bening, Keramat Jati, semuanya belum. Jadi masih sangat banyak, Pak. Tapi ya tentu saja tidak semuanya, karena kalau semuanya pasti bosan semua nanti. Oke. Ya, paling tidak 10% lah disebut. Pak Marius, tanya Bu. Kenapa? Pak Marius, tanya Bu. Tanya Mau Bu. tuh? Tanya sama Mas Agung Bu. Mau tanya. Mau tanya apa Mas? Ya, itu Mas Agung, kenapa di daerah saya ya sudah banyak bul atau sumber air itu dari Klaten ya, dari wilayah Jatinom sampai ke arah Pengki, tempat Opo Pemandian itu banyak sekali sumber air. Suaranya putus-putus ya. Pak Sumber Maris, air putus Mas. nggak? Ada sumber air Ya, di sumber air kenapa? Di barat Kecamatan Mangunarjo ya, terutama dari Klaten sampai ke Boyolali Pegi itu kok banyak sekali. Banyak sekali umbul sumber air. Oh, banyak mata air, banyak umbul. Ya. Ya berarti masih beruntung, Mas. Berarti kalau seperti itu harusnya masih ada danyang di sana dong. Harusnya masih ada itu yang mau menjaga itu, walaupun mungkin beliau tidak mau kelihatan seperti pada zaman-zaman dulu, tapi paling tidak harusnya masih ada itu danyang di sana. Karena kalau danyangnya pergi pasti sumber airnya juga mati sih. Biasanya seperti itu ya. Jadi, mungkin masyarakat masih menjaga tradisi. Iya, bagus itu. Mungkin masyarakatnya masih menjaga tradisi mungkin di sekitar situ. Iya kan? Masih ada sadranan dan sebagainya kan di desa-desa itu. Iya, kalau nggak ada layakan warga bersih desa itu sebenarnya mati katanya. Gimana? Putus-putus ya, aku tuh bingung dengerinnya. Bersih desa itu. Kalau nadranan itu sumbernya katanya bisa mati. Dengar Pak Marius. Iya, putus-putus Mas. Memang kita tidak diizinkan leluhur Mas untuk lebih dari 1 jam Pak. Jadi kita nanti kasih waktu aja nanti Mas. Iya. Nanti mungkin nanti waktu kenal aja Mas. Nah ini memang komunitas kan kita ini biar kenal. Kalau untuk tanya jawab nanti di Zoom aja 3 yang lagi. Oke, tadi ada yang komplain ya, Pak Raffi di Villa Sewa kapannya dapat kaos. Nah nanti kita minggu depan. Kalau saya namanya agak susah Raffi di Villa Sewa. Moga-moga ini cewek beneran Mas kalau ini Mas. Ya. Selamat malam. Akan menyambut semuanya. Salamnya sampai jumpa. Izin untuk